Hai, kembali lagi di podcast kita yaitu FIPG Podcast. Oke, di sini kita akan membahas topik tentang perilaku siswa agresif. Nah, yang kita juga akan dibahas oleh para yang sudah kita undang di sini ya guys. Oke, langsung aja kita perkenalan ya. Oke, perkenalkan saya Muhammad Musli Zakaria. Saya berperan sebagai guru. Nama saya Zahra Eka Putri Firdaus sebagai administrator pendidikan. Saya Puput Kurnia sebagai konsultan pendidikan. Oke guys, di topik kali ini kita akan membahas tentang anak yang berperilaku agresif. Contohnya, ketika dia sedang mengantri, dia selalu mendorong-dorong. Ketika dia bercanda, dia selalu berlebihan dan susah diatur. Nah, dari yang tadi sudah diceritakan dan sudah dicontohkan, mari yuk kita bahas bersama para tamu yang sudah kita undang. Oke, yang pertama kita langsung saja, apa sih masalah utama dari sikap agresif itu? Mengapa siswa itu bisa berperilaku agresif itu? Mungkin bisa dijawab dulu dari Muhammad Musi Zakaria sebagai guru. Oke, kalau dari kacamata saya sebagai seorang guru, perilaku agresif ini muncul karena ada yang nggak beres gitu di baliknya. Siswa berperilaku agresif karena kurangnya perhatian atau kurangnya pengakuan dari lingkungan. Ya, tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi ya, anak-anak seperti ini sebenarnya butuh dipahami, bukan cuma dikasih hukuman gitu ya. Jadi bagi saya masalah utamanya yaitu bukan cuma soal disiplin, tapi soal kebutuhan emosional yang belum terpenuhi gitu. Oke, mungkin dari Muhammad Musi Zakaria peran sebagai guru seperti itu tanggapannya. Mungkin juga banyak siswa yang perlu kita pahami secara lebih mendalam. Oke, kita lanjut yang pertanyaan yang kedua ya. Oke, manajemen pelonggaran apa sih yang tepat untuk siswa yang memiliki sifat agresif tersebut? Oke, mungkin bisa dijawab oleh siapa? Oke, mungkin dari Puput dulu sebagai pembahasan yang akan menjawab ini semua. Menurut saya metode yang tepat untuk mengatasi situasi seperti ini yaitu model ekletik. Karena model ekletik ini adalah satu model yang menggabungkan semua model yang jumlahnya ada 20 itu. Jadi nanti si guru ini tinggal tinggal disesuaikan dengan situasi dan kondisi kelas yang ada. Contohnya ya tadi ada anak murid yang agresif, suka pukul-pukul, berarti si guru ini ambil pendekatan yang langsung otoriter, begitu. Kalau ada diskusi, langsung diambil yang humanistik, seperti itu sih dari saya. Oke, mungkin dari Puput bertanggapan seperti itu. Yang model ekletik ya. Oke. Mungkin dari Musti atau Zahra ingin menanggapinya? Oke, kalau saya sendiri sih dalam pendekatannya itu lebih condong ke humanistik dan demokratis ya. Karena kita perlu memahami dulu apa yang dirasakan si murid tersebut, terus kenapa dia bersikap seperti itu. Nah, tapi di saat yang sama kita juga tetap harus tegas dan adil karena itu bagian dari demokratis. Ya, artinya aturan dibuat bersama dan semua orang termasuk guru harus menghormatinya. Saya percaya ketika anak merasa didengar dan dihargai, mereka jauh lebih mudah diarahkan. Jadi bukan karena takut dihukum, tapi karena sadar dan mau berubah. Oh iya baik. Oke, mungkin dari Musi sendiri terkait dengan apa sih pengelolaannya dengan cara humanistik dan demokratis. Semuanya itu sama aja. Bagaimana cara penerapannya itu tergantung guru dan siswanya sendiri yang mengimplementasikan pengelolaan tersebut. Oke. Mungkin kalau menurut saya itu termasuk menggunakan model behavioristik, yang berfokus pada
perilaku si anak. Jadi kalau misalnya si anak tersebut itu melakukan kesalahan, mungkin kita akan memberikan sanksi dan akan memberikan pemahaman kepada anak tersebut bahwa perilaku yang ia lakukan itu salah dan ia harus bisa menyadari kesalahan tersebut dan ia juga harus bisa bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Jika kalau misalnya si anak tersebut sudah bisa memperbaiki diri dia sendiri, kita mungkin memberikan seperti hadiah atau reward dan sebagainya. Mungkin menurut saya seperti itu. Oh, mungkin dari Zara juga menanggapi dengan pendekatan model behavioristik, yang dimana itu pendekatan secara perilaku yang lebih mendalam ya. Oke, lanjut aja langsung ke pertanyaan yang ketiga ya. Ya tentu saja gimana menanggapi tentang solusi dan mengatasi dari permasalahan sikap agresif siswa tersebut. Oke. Mungkin kalau untuk membicarakan soal solusi ini, yang pertama bisa dengan menggunakan konsekuensi logis, yaitu memberikan sanksi kepada si anak untuk agar anak tersebut itu bisa jera atau menyesal terhadap perlakuan yang ia lakukan. Terus bisa juga menggunakan konsekuensi efektif, yaitu dengan cara mengajak si anak tersebut untuk berbicara secara baik-baik, masalah yang ia lakukan itu apa, perilaku yang ia lakukan itu kenapa gitu. Dan mencari jalan tengah atau solusinya. Dan mungkin dengan cara yang terakhir yaitu dengan keterlibatan antara orang tua dan bimbingan konseling, yaitu memberikan pemahaman serta pendampingan dari akar masalah tersebut secara berlanjut, seperti itu. Kalau menurut saya tentunya tadi ada keterlibatan orang tua dan BK juga. Tapi di sisi lain kita juga harus pertama-tama yang harus kita lakukan sebagai konseling, sebagai guru, sebagai administrator, kita harus mengidentifikasi dulu anak ini kenapa nih. Itu dulu yang harus kita cari. Terus yang kedua, benar konsekuensi secara logis diberikan hukuman atau kalau dia benar diberikan reward seperti itu. Nah, kalau udah di tahap ini, giliran guru yang berkontribusi dengan orang tua. Kenapa? Karena anak itu kan tidak selamanya di sekolah dan anak itu tidak juga selamanya di rumah. Seperti itu. Jadi, yang harus ditekankan di sini adalah komunikasi antara guru dan orang tuanya yang harus dijaga seperti itu. Oke, kalau dari saya sebagai seorang guru ya, ada banyak solusi kreatif yang bisa diterapkan untuk mengatasi hal tersebut. Contohnya di sini ada membuat program mentoring teman sebaya ya. Jadi anak-anak yang mempunyai pengaruh positif itu bisa menjadi teladan buat temannya yang bermasalah ini. Atau juga buat kegiatan refleksi kelas, di mana setiap minggu anak-anak diajak ngobrol santai soal hal-hal baik dan buruk yang terjadi supaya mereka belajar dan memahami perasaan sendiri dan orang lain gitu. Oke, setelah saya simpulkan semua yang bagaimana tanggapan dan bagaimana caranya mengatasi masalah dan solusinya terhadap siswa yang memiliki sikap agresif itu, ya pertama ya sih bisa memberi hukuman, edukasi atau gak pendekatan gitu untuk membimbing agar mereka mengelola emosi dan itu tuh sangat penting karena dimanapun dia harus mengontrol emosinya gitu kan. Dengan pendekatan yang tepat dan dukungan yang konsisten dari lingkungan sekitar, siswa dapat diarahkan menuju perubahan perilaku yang lebih baik dan perkembangan pribadi yang lebih sehat. Oke, mungkin cukup sekian ya dari podcast kita. Saya sebagai host meminta maaf apabila ada kurang dan kepada narasumber juga saya berterima kasih atas tanggapan dan ingin hadir di podcast kawan FIPG ini. Oke, mungkin cukup sekian podcast kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.